Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Hayria. Saya dari kelas 11 MIPA 2, berasal dari SMA Negeri 2 Kasimbar. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang struktur sel dan fungsi sel yang dibawa bimbingan oleh Ibu Dian Amaliani, SPD. Pertama-tama, mari kita lihat gambar dan fungsi dari sel hewan terlebih dahulu. Yang pertama, membran sel, yaitu bagian terluar protoplasma yang berfungsi mengatur transportasi zat masuk keluarnya sel. Yang kedua, nukleus. Inti sel atau nukleus terdiri dari bagian-bagian yaitu selapue inti, kariotika, nukleoplasma, kariolimfa, kromatin atau kromosom, nukleolus anak inti. Berdasarkan ada tidaknya selaput inti, kita mengenal dua penggolongan sel yaitu sel prokariotik atau sel yang tidak memiliki selaput inti. Misalnya dijumpai pada bakteri ganggang biru. Sel eukariotik yaitu sel yang memiliki selaput inti. Fungsi dari inti sel adalah mengatur semua aktivitas kegiatan sel karena di dalam inti sel terdapat kromosom yang berisi ADN. Yang ketiga, sitoplasma. Sitoplasma merupakan suatu cairan sel dan segala sesuatu yang larut di dalamnya kecuali nukleus dan organela. Sitoplasma bersifat koloid kompleks yaitu tidak padat dan tidak cair. Sifat koloid sitoplasma ini dapat berubah-ubah tergantung kandungan air. Jika konsentrasi air tinggi, maka koloid akan bersifat encer yang disebut dengan osol. Sedangkan jika konsentrasi air rendah, maka koloid bersifat padat lembek yang disebut gel. Yang keempat, nukleolus berfungsi sebagai pengatur aktivitas sel. Yang kelima, badan Golgi. Organel ini dihubungkan dengan fungsi ekskresi sel dan struktur ini dapat dilihat menggunakan mikroskop cahaya biasa. Organel ini dapat banyak dijumpai pada organ tubuh yang melaksanakan fungsi ekskresi, misalnya ginjal. Yang keenam, mitokondria, yaitu struktur berbentuk seperti cerutu ini mempunyai dua lapis membran. Lapisan dalamnya berlekuk-lekuk dinamakan krista. Fungsi mitokondria adalah sebagai pusat respirasi seluler yang menghasilkan banyak ATP atau energi. Karena itu, mitokondria diberi julukan the powerhouse. Mitokondria, bentuk tunggalnya adalah mitokondrin, adalah organek yang mengubah energi kimia menjadi energi yang lain. Yang ketujuh, vakuola. Vakuola organel mempunyai bentuk, ukuran, dan fungsi yang berbeda-beda. Fungsi vakuola berhubungan dengan fungsi lisosom. Pada sel tanaman, vakuola pusat berfungsi sebagai tempat penyimpanan, berperan dalam pertumbuhan sel dan berfungsi sebagai lisosom besar. Pada protista, vakuola kontraktil berfungsi sebagai pengatur air. Yang kedelapan, lisosom. Lisosom, fungsi dari organel ini adalah sebagai penghasil dan penyimpan enzim pencernaan seluler. Salah satu enzimnya yaitu sebagai lisozim. Yang kesembilan atau yang terakhir, retikulum endoplasma.
yaitu struktur berbentuk benang-benang yang bermuara di inti sel. Dikenal dua jenis RE, yaitu RE granuler, raw ER, RE agranular, smooth RER. Fungsi RE adalah sebagai alat transportasi zat-zat di dalam sel itu sendiri. Struktur RE hanya dapat dilihat dengan mikroskop elektron. Nah, sekarang kita masuk di bagian yaitu sel pada tumbuhan. Yang pertama, dinding sel. Dinding sel berfungsi sebagai turginitas sel atau kekakuan sel. Dinding sel membentuk sel yang tetap. Yang kedua, membran sel. Membran sel merupakan lapisan terluar yang membungkus seluruh tubuh sel. Fungsi membran sel meliputi melindungi bagian dalam sel dan membatasi pada area di luar sel, mengatur aktivitas masuk dan keluarnya zat yang masuk atau keluar sel. Yang ketiga, kloroplasma. Kloroplasma merupakan organel sel yang hanya terjadi pada sel tanaman. Kloroplasma merupakan istilah kolektif untuk organel yang membawa pigmen. Yang keempat, nukleolus. Nukleolus yaitu sebagai organel sel yang terkandung dalam tumbuhan. Nukleolus ini lebih besar dari kromatin. Komposisinya terutama terdiri dari untaian DNA halus. Fungsi inti ini adalah tempat untuk sintesis RNA. Yang kelima, retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma merupakan organel yang menghubungkan sel-sel antara nukleus dan sitoplasma dalam sel tanaman yang pada dasarnya merupakan jaringan yang saling berhubungan. Ada dua jenis retikulum endoplasma, RE halus dan RE kasar. Yang keenam, nukleus. Nukleus atau inti sel merupakan organel sel yang terletak di sel eukariotik. Hal ini merupakan organel sel yang sangat unik dan sangat penting dan mengandung bahan genetik dalam bentuk DNA atau asam deoksiribonukleat. Yang ketujuh, mitokondria. Mitokondria ini terdiri dari dua bagian, yaitu membran luar dan membran dalam. Membran dalam bentuknya rumit seperti labirin bermakna krista. Mitokondria ini berfungsi sebagai tempat bernafas udara dalam pembentukan ATP sebagai sumber energi. Yang kedelapan, vakuola. Vakuola merupakan organel sel yang berbentuk kantung yang mengandung senyawa organik dan organik cair. Fungsi vakuola yaitu tempat menyimpan makanan seperti gula dan protein, tempat penyimpanan pigmen, daun, dan buah-buahan, sebagai pengatur tekanan dalam sel, menstabilkan pH, dan isolasi sisa metabolisme sel. Yang kesembilan, badan Golgi. Badan Golgi merupakan organel sel yang terdiri dari kumpulan vesikel pipih yang memiliki bentuk kista atau membungkus dan menyerupai kantong datar.